Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami kelompok 7 pada materi software testing bab 19 2021 pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ingin mempresentasikan hasil dari pembahasan kami. Pada kelompok 7, berikut anggotanya. Yang pertama Muhammad Safa Zauhair Adinata, yaitu saya sebagai moderator. Kedua Putra Osama, ketiga Muhammad Ramadan, keempat Muhammad Reza Fadil Arafi. Lanjut. Kita masuk ke bab 13, software testing komponen level. Lanjut. Pada penjelasan pertama akan saya jelaskan 19.1 pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematik. Untuk alasan ini, template untuk pengujian perangkat lunak satu set langkah di mana kita dapat menempatkan teknik desain, kasus pengujian, dan metode pengujian tertentu harus ditentukan untuk proses perangkat lunak. Sebuah strategi harus memberikan panduan bagi praktisi dan satu set tonggak untuk manajer. Karena langkah-langkah strategi pengujian terjadi pada saat tekanan tenggat waktu mulai meningkat, kemajuan harus dapat diukur dan masalah harus muncul sedini mungkin. Lanjut. Pada bagian pertama, verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Kedua, pengorganisasian untuk pengujian perangkat lunak. Pengembang memiliki kepentingan dalam menunjukkan bahwa program ini bebas kesalahan, bekerja sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan akan selesai sesuai jadwal dan anggaran. Ketiga, gambaran besar. Proses perangkat lunak dapat dilihat sebagai spiral. Awalnya, rekayasa sistem mendefinisikan perangkat lunak dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana domain informasi, fungsi, perilaku, kendala, dan kriteria validasi untuk perangkat lunak ditetapkan. Lanjut. Bagian keempat, kriteria selesai. Setiap kali pengguna menjalankan program komputer, program tersebut sedang diuji. Fakta serius ini menggarisbawahi pentingnya kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak lainnya. Adapun tanggapan lain berbunyi, Anda selesai menguji ketika Anda kehabisan waktu atau Anda kehabisan uang. Lanjut. Bagian kedua, 19.2, perencanaan dan pencatatan. Banyak strategi dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak. Di satu sisi, Anda dapat menunggu hingga sistem sepenuhnya dibangun dan kemudian melakukan pengujian pada sistem secara keseluruhan, dengan harapan menemukan kesalahan. Pendekatan ini meskipun menarik, sama sekali tidak berhasil. Ini akan menghasilkan perangkat lunak bagi yang mengecewakan semua pemangku kepentingan. Di sisi lain, Anda dapat melakukan tes setiap hari, kapanpun bagian dari sistem dibangun. Lanjut. Yang pertama, peran perancah. Pengujian komponen biasanya dianggap sebagai tambahan untuk langkah pengkodean. Desain unit test dapat terjadi sebelum pengkodean dimulai atau setelah kode sumber dibuat. Tinjauan informasi desain memberikan panduan untuk menetapkan kasus uji yang mungkin mengungkap kesalahan. Setiap kasus uji harus digabungkan dengan serangkaian hasil yang diharapkan. Kedua, pengujian hemat biaya. Pengujian menyeluruh memerlukan setiap kemungkinan kombinasi nilai input dan urutan kasus uji diproses oleh komponen yang diuji. Misalnya pertimbangkan generator gerakan ya dalam permainan catur komputer. Dalam beberapa kasus, ini akan membutuhkan pembuatan kumpulan data dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Lanjut. Bagian 3, 19.3, tes desain kasus. Aliran data melintasi antar muka komponen diuji sebelum pengujian lainnya dimulai. Jika data tidak masuk dan keluar dengan benar, semua tes lainnya diperdebatkan. Selain itu, struktur data lokal harus dilakukan dengan dampak
Lokal pada data global harus dipastikan, jika mungkin selama pengujian unit. Pengujian selektif jalur eksekusi adalah tugas penting selama pengujian unit. Kasus uji harus dirancang untuk mengungkap kesalahan karena perhitungan yang salah, perbandingan yang salah, atau aliran kontrol yang tidak tepat. Lanjut. Pertama, persyaratan dan kasus penggunaan. Artefak analisis tidak memberikan banyak wawasan tentang pembuatan kasus uji untuk banyak persyaratan non-fungsional, misalnya kegunaan atau keandalan. Disinilah pernyataan penerimaan pelanggan yang disertakan dalam cerita pengguna dapat menjadi dasar untuk menulis kasus uji untuk persyaratan non-fungsional yang terkait dengan komponen. Kedua, ketertelusuran. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional, atau anti persyaratan tertentu. Seringkali kebutuhan non-fungsional perlu dilacak ke kebutuhan bisnis atau arsitektur tertentu. Lanjut. Dan ini adalah gambar dari spiral dari proses unit testing, di mana ada bagian kode, integration testing, validasi testing, sistem testing, design, requirement, dan sistem engineering. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian masuk ke penjelasan yang kedua pada bagian 19 yang akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Kepada Saudara Reza dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. 19.4 Pengujian kotak putih. Pengujian kotak putih kadang-kadang disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural. Adalah fosil desain kasus uji yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus uji. Dengan menggunakan metode pengujian kotak putih, Anda dapat memperoleh kasus uji yang satu, menjamin bahwa semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya sekali. Kedua, menjalankan sebuah keputusan logis pada sisi benar dan salah. Ketiga, mengeksekusi semua loop pada batasannya dan dalam batasan operasionalnya. Dan keempat, menjalankan struktur data internal untuk memastikan validitasnya. 19.4.1 Pengujian jalur dasar. Pengujian jalur dasar adalah teknik pengujian kotak putih yang pertama kali diusulkan oleh Tom McCabe. Metode jalur dasar memungkinkan perancangan kasus uji untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan kumpulan dasar dari jalur eksekusi. Kasus uji yang diturunkan untuk menjalankan basis set dijamin untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam program setidaknya satu kali dalam pengujian. Berikut adalah contoh flowchart dan flow graph dari pengujian jalur dasar. 19.4.2 Pengujian struktur kontrol. Teknik pengujian jalur dasar yang dijelaskan dalam bagian 19.4.1 adalah salah satu dari sejumlah teknik untuk pengujian struktur kendali. Meskipun pengujian jalur dasar sederhana dan sangat efektif, itu saja tidak cukup. Pada bagian ini, variasi lain pada pengujian struktur kontrol dibahas. Ini memperluas cakupan pengujian dan meningkatkan kualitas pengujian kotak putih. Berikut adalah contoh simple loops dan nested loop dari pengujian struktur kontrol. 19.5 Uji kaboks hitam. Pengujian kotak hitam juga disebut pengujian perilaku atau pengujian fungsional, berfokus pada persyaratan fungsi perangkat lunak. Artinya, teknik pengujian kotak hitam memungkinkan Anda untuk memperoleh serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian kotak hitam bukanlah alternatif dari teknik kotak putih. Sebaliknya, ini adalah pendekatan pelengkap yang kemungkinan akan mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari metode kotak putih. 19.5.1 Pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke dalamnya dalam urutan dan tipe data yang tepat dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang benar. Pengujian antarmuka sering dianggap sebagai bagian dari pengujian integrasi. Karena sebagian besar komponen bukanlah program yang berdiri sendiri. Penting untuk memastikan bahwa ketika komponen diintegrasikan ke dalam program yang sedang berkembang,
komponen tersebut tidak akan merusak build. Disinilah use-stop dan driver pada bagian 19.2.1 menjadi penting bagi penguji komponen. 19.5.2 partisi kesetaraan. Partisi ekivalensi adalah metode pengujian kotak hitam yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data yang darinya kasus uji dapat diturunkan. Kasus uji yang ideal secara tunggal mengungkap kelas kesalahan. Misalnya, pemrosesan yang salah dari semua data karakter yang mungkin memerlukan banyak kasus uji untuk dieksekusi sebelum kesalahan umum diamati. 19.5.3 analisis nilai batas. Jumlah kesalahan yang lebih besar terjadi pada batas domain input daripada pusat. Untuk alasan inilah analisis nilai batas atau BVA telah dikembangkan sebagai teknik pengujian. Analisis nilai batas mengarah pada pemilihan kasus uji yang menggunakan nilai batas. Pedoman untuk BVA serupa dalam banyak hal dengan yang disediakan untuk partisi kesetaraan. 1. Jika kondisi input menentukan rentang yang dibatasi oleh nilai A dan B, uji kasus harus dirancang dengan nilai A dan B dan tepat di atas dan tepat di bawah A dan B. 2. Jika kondisi input menentukan sejumlah nilai, kasus uji harus dikembangkan bahwa latihan angka minimum dan maksimum. Yang ketiga, terapkan pedoman 1 dan 2 pada kondisi keluaran. Yang keempat, jika struktur data program internal memiliki batasan yang ditentukan, pastikan untuk merancang kasus uji untuk menggunakan struktur data pada batasnya. 19.6 tes berorientasi objek. Ketika perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah. Enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instansi dari suatu kelas mengemas atribut atau data dan operasi yang memanipulasi data tersebut. Kelas yang dienkapsulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. 19.6.1 pengujian kelas. Perangkat kelas, pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek atau UO setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Tidak seperti pengujian unit perangkat lunak konvensional yang cenderung berfokus pada detail algoritma modul dan data yang mengalir melintasi antarmuka modul. Pengujian kelas untuk perangkat lunak UO didorong oleh operasi yang dienkapsulasi oleh kelas dan perilaku status kelas. 19.6.2 pengujian perilaku. Pengujian diagram status sebagai model yang mempresentasikan perilaku dinamis suatu kelas. Diagram status untuk suatu kelas dapat digunakan untuk membantu menurunkan urutan pengujian yang akan melatih perilaku dinamis kelas dan kelas-kelas yang berkolaborasi dengannya. 19.7 summary. Yang pertama, strategi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol pengujian yang sistematis dimulai dengan mempertimbangkan elemen-elemen kecil dari perangkat lunak dan bergerak keluar menuju program secara keseluruhan. Kedua, tujuan pengujian perangkat lunak adalah mengungkap kesalahan. Untuk perangkat lunak konvensional, tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah pengujian. Yang ketiga, tujuan utama untuk desain kasus uji adalah untuk memperoleh serangkaian tes yang memiliki kemungkinan tinggi untuk mengungkap kesalahan dalam perangkat lunak. Yang keempat, tes kotak putih berfokus pada struktur kontrol program. Kasus uji diturunkan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam program telah dieksekusi, setidaknya sekali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah dilakukan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kita memasuki bab 20 pada materi software testing integration level. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ramadan. Kepada Saudara Ramadan dipersilakan.
Mic-nya masih off. Mic-nya. Baik, saya ulangi. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan dan tes yang baik. Tes yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan sebuah kesalahan. Setiap produk rekayasa dan sebagian besar hal lainnya dapat diuji di salah satu dari dua cara. Yang pertama, mengetahui fungsi yang ditentukan melalui bahwa suatu produk telah dirancang untuk melakukan tes. Dapat dilakukan yang menunjukkan setiap fungsi beroperasi penuh, sementara pada saat yang sama mencari kesalahan di setiap fungsi. Yang kedua adalah mengetahui cara kerja internal suatu produk. Tes dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua roda mesh, yaitu operasi di internal, dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dilakukan secara memadai. Next. Selanjutnya pengujian kotak hitam. Pengujian kotak hitam menyinggung pengujian integrasi yang dilakukan dengan menggunakan antarmuka komponen dengan komponen lain dan dengan sistem lain. Ini memeriksa beberapa aspek mendasar dari suatu sistem dengan sedikit perhatikan logika internal suatu perangkat lunak. Sebaliknya, fokusnya adalah memastikan komponen mengeksekusi dengan benar dalam pembuatan perangkat lunak yang lebih besar saat input data dan konteks perangkat lunak. Next. Kemudian pengujian kotak putih. Pengujian kotak ini menyinggung pada pengujian integrasi yang dilakukan dengan menggunakan antarmuka komponen dengan komponen lain dengan sistem yang lain. Ini memeriksa beberapa aspek mendasar dari suatu sistem dengan sistem memperhatikan logika internal struktur perangkat lunak. Sebaliknya, fokusnya adalah memastikan komponen mengeksekusi dengan benar dalam pembuatan perangkat lunak yang lebih besar saat input data dan konteks perangkat lunak. Next. Kemudian pengujian integrasi. Seseorang yang baru di dunia perangkat lunak mungkin mengajukan pertanyaan yang tampaknya sah sekali dalam modul yang telah diuji ini. Jika semua bekerja secara individual, mengapa Anda meragukan itu? Mereka akan bekerja ketika kita menyatukan mereka. Pertanyaannya, masalahnya tentu saja adalah menempatkan mereka bersama-sama. Interfacing dalam data hilang di seluruh antarmuka, satu komponen dapat memiliki efek yang buruk, yang tidak disengaja pada hal yang lain. Fungsi ketika digabungkan mungkin tidak menghasilkan fungsi utama yang diinginkan. Ketidaktepatan yang dapat diterima secara individual mungkin dimodifikasi ke tingkat yang tidak dapat diterima. Dan struktur data global dapat menimbulkan masalah. Sayangnya daftar terus pengujian integrasi adalah sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak. Next. Kemudian integrasi top-down. Pada proses ini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, modul kontrol utama digunakan sebagai test driver dan diganti dengan setiap komponen secara langsung berada di bawah modul kontrol utama. Yang kedua adalah tergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih, yaitu kedalaman atau luasnya terlebih dahulu. Rintisan bahwa diganti satu persatu dengan komponen yang sebenarnya. Yang ketiga adalah pengujian dilakukan karena setiap komponen terintegrasi. Yang keempat, setelah menyelesaikan setiap rangkaian tes, rintisan lain diganti dengan yang komponen yang asli. Yang kelima adalah pengujian regresi dapat dilakukan untuk memastikan kesalahan baru untuk yang belum diperkenalkan. Next. Kemudian integrasi bottom up. Yang pertama adalah komponen tingkat rendah digabungkan menjadi kelompok. Kadang-kadang disebut file yang melakukan subfungsi perangkat lunak tertentu. Yang kedua adalah driver, program kontrol untuk pengujian ditulis untuk mengorganisasikan kasus uji input dan output. Yang ketiga adalah cluster diuji. Yang keempat adalah driver dihapus dan cluster digabungkan. Bergerak ke atas di structure program.
Next. Kemudian integrasi top-down. Integrasi berkelanjutan adalah praktik penggabungan komponen ke dalam SOP yang berkembang. Kenaikan yang setiap hari ini adalah praktik umum untuk tim berikutnya. Praktik pengembangan takas seperti XP atau DevOps, pengujian integrasi harus dilakukan secara cepat dan efisien. Jika sebuah tim mencoba untuk selalu memiliki program kerja di tempat sebagai bagian dari pengiriman berkelanjutan, ini beberapa waktu sulit untuk mempertahankan sistem dengan menggunakan alat integrasi berkelanjutan. Next. Kemudian produk kerja uji integrasi. Rencana keseluruhan untuk integrasi perangkat lunak dan deskripsi tas tertentu adalah dengan didokumentasikan dalam spesifikasi pengujian. Produk kerja ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Pengujian dibagi menjadi fase dan build incremental yang membahas karakter fungsional dan perilaku tertentu dari karakteristik perangkat lunak. Misalnya pengujian integrasi untuk keamanan SOCOM sistem dapat dibagi menjadi fase pengujian antara lain integrasi perangkat interaksi pengguna, sensor processing, fungsi komunikasi, dan pemrosesan alam. Next. Dan yang terakhir adalah Intel, artificial, dan pengujian regresi. Pada setiap modul yang ditambahkan sebagai bagian dari pengujian integrasi, perangkat lunak berubah. Jalur aliran data baru ditetapkan, input dan outputnya dapat terjadi, dan baru logika akan dipanggil. Efek samping yang berkaitan dengan perubahan ini dapat menyebabkan sebuah problem dengan fungsi yang sebelumnya bekerja dengan sempurna. Dalam konteks integrasi, strategi pengujian regresi adalah reaction dari beberapa subset task memiliki sudah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan belum menyebarkan sisi yang tidak diinginkan. Baiklah, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, Saudara Ramadan. Penjelasan selanjutnya pada bab 20 akan dijelaskan oleh Saudara Putra Osama. Kepada Saudara Putra Osama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan pada bab 20, yaitu 20.4 mengenai integrasi testing dalam konteks berorientasi objek. Pada pengujian integrasi ini terdapat dua strategi yang berbeda. Yang pertama, pengujian berbasis thread, yaitu mengintegrasikan kumpulan kelas yang diperlukan untuk merespon satu masukan atau peristiwa untuk sistem. Setiap utas terintegrasi ini dan diuji secara individual. Strategi yang kedua yaitu pengujian berbasis penggunaan, yaitu memulai pembangunan sistem dengan menguji kelas-kelas tersebut atau disebut kelas independen yang menggunakan sangat sedikit kelas server. Setelah kelas independen diuji, lapisan kelas berikutnya yang disebut kelas independen yang menggunakan kelas independen diuji. Next. Selanjutnya 20.5 mengenai validasi testing. Validasi dapat didefinisikan dalam banyak cara, tetapi definisi sederhananya adalah validasi berhasil ketika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang dapat diharapkan oleh pelanggan. Validasi perangkat lunak dicapai melalui serangkaian tes yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan. Rencana pengujian menguraikan kelas pengujian yang akan dilakukan dan prosedur pengujian mendefinisikan kasus pengujian khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa semua persyaratan fungsional terpenuhi, semua karakteristik perilaku tercapai, semua konten akurat dan disajikan dengan benar, semua persyaratan kinerja terpenuhi atau dicapai, dokumentasi sudah benar, dan terakhir kegunaan dan persyaratan lainnya terpenuhi. Next.
20.6 mengenai pola testing, terdapat 3 pola. Yang pertama pair testing, yaitu sebuah pola berorientasi proses. Pengujian berpasangan menggambarkan teknik yang analog dengan pemrograman berpasangan. Yang kedua, separate testing interface, yaitu menjelaskan cara membuat antarmuka pengujian untuk menjelaskan pengujian spesifik di kelas yang hanya dapat dilihat secara internal. Yang terakhir, skenario testing, yaitu menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Next. 27 yaitu ringkasan yang dapat kita ambil pada bab 20 ini, yaitu pengujian integrasi kotak hitam didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna atau representasi pemodelan analisis lainnya. Lalu pengujian kotak putih memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap detail Maaf, baik, saya lanjutkan. Pengujian integrasi perangkat lunak atau yang berorientasi objek dapat dilakukan dengan menggunakan strategi berbasis street atau berbasis pengguna. Dan terakhir, pola testing menjelaskan masalah pengujian umum dan solusi yang dapat membantu Anda menanganinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya dari bab 20 ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita masuk ke bab 21, materi software testing, spesialis testing for mobility. Pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ramadan, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan tentang panduan pengujian mobile apps. Pada mobile apps yang berjalan sepenuhnya pada perangkat seluler dapat diuji menggunakan stop tradisional, metode pengujian peralatan, atau mereka dapat diuji menggunakan emulator yang berjalan di komputer pribadi. Hal-hal menjadi lebih rumit ketika Thin Client Mobile Apps 1 akan diuji. Mereka menunjukkan banyak pengujian yang sama. Collins ditemukan di web apps. Tetapi mobile apps Thin Client memiliki masalah yang berkaitan dengan transmisi data melalui gateway internet dan jaringan telepon. Next. Pada strategi penjualan, strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua perangkat lunak pengujian. Namun sifat unik dari mobile apps menuntut pertimbangan jumlah masalah khusus. Yang pertama adalah pengujian pengalaman pengguna. Pengguna terlibat di awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobile apps sesuai dengan kegunaan dan aksesibilitas ekspektasi dari para pemangku kepentingan pada semua perangkat yang didukung. Yang kedua adalah pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobile apps berfungsi dengan baik. Next. Dan pada bagian yang ketiga adalah pengujian gestur. Layar sentuh ada di mana-mana di perangkat seluler, dan sebagai akibatnya pengembang telah menamakan gerakan multitask, misalnya menggeser, memperbesar, mengulir, atau memilih, sebagai cara meningkatkan kemungkinan integrasi pengguna tanpa kehilangan layar nyata. Bisa kita lihat pada bagian ini, pada gambar tab, double tab, drag, pick, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Saudara Ramadan. Selanjutnya penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. 21.4 Pengujian aplikasi web. Banyak praktik pengujian web juga sesuai untuk menguji aplikasi seluler, klien tipis, dan simulasi interaktif. Strategi untuk pengujian web adopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Karena banyak web apps berevolusi secara terus-menerus, proses pengujian merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh staf pendukung yang menggunakan uji regresi yang berasal dari pengujian yang dikembangkan saat web app pertama kali direkayasa. 21.5 Strategi pengujian web. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan maksud untuk menemukan dan akhirnya mengoreksi kesalahan. Filosofi dasar ini pertama kali disajikan di bab 20. Tidak berubah untuk web app. Faktanya, karena sistem dan aplikasi berbasis web berada di jaringan dan beroperasi dengan banyak sistem operasi yang berbeda, browser atau perangkat komunikasi pribadi lainnya, platform perangkat lunak, perangkat keras, protokol komunikasi, dan aplikasi ruang belakang, pencarian kesalahan merupakan tantangan. 21.5.1 Pengujian konten. Ada 3 pengujian konten. Yang pertama, untuk mengungkap kesalahan sintaksis, misalnya kesalahan ketik, kesalahan tata bahasa dalam dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan media lainnya. Yang kedua, untuk mengungkap kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam keakuratan atau kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. Yang ketiga, untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. 21.5.2 Pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah 1. Mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya kesalahan dalam eksekusi tautan menu yang tepat atau cara data dimasukkan ke dalam formulir. Yang kedua, mengungkap kesalahan dalam cara pengujian antarmuka. 21.5.3 Pengujian navigasi. Tugas pengujian navigasi adalah pertama, untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web apps melakukan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi. Yang kedua, untuk memvalidasi bahwa setiap NSU dapat dicapai dengan kategori pengguna yang sesuai. 21.6 Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses pembuatan suatu produk perangkat lunak agar dapat digunakan di beberapa negara dan dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan perubahan rekayasa apapun. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan elemen teks ke bahasa yang sesuai. Upaya pelokalan mungkin melibatkan pertimbangan mata uang, budaya, pajak, dan standar masing-masing negara, baik teknis maupun hukum, selain perbedaan bahasa. 21.7 Uji keamanan. Pengujian keamanan mencoba memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan yang dibangun ke dalam sistem akan pada kenyataannya melindunginya dari penetrasi yang tidak tepat. Dengan waktu dan sumber daya yang cukup, pengujian keamanan menyeluruh pada akhirnya akan menembus sistem. Peran perancang sistem adalah membuat biaya penetrasi lebih dari nilai informasi yang akan didapat. Baiklah, sekian saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Reza. Kemudian penjelasan ketiga yang akan dijelaskan oleh saya
pada 21.8 pengujian kinerja. Untuk sistem waktu nyata dan tertanam, perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas yang diperlukan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kinerja tidak dapat diterima. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja runtime perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian kinerja terjadi di semua langkah dalam proses pengujian. Bahkan di tingkat unit, kinerja modul individu dapat dinilai saat tes dilakukan. Namun, tidak sampai semua elemen sistem terintegrasi sepenuhnya. Kinerja sistem yang sebenarnya dapat dipastikan. Pengujian kinerja digunakan untuk mengungkap masalah kinerja yang dapat dihasilkan dari kurangnya sumber daya sisi server, bandwidth jaringan yang tidak sesuai, kemampuan basis data yang tidak memadai, kemampuan sistem operasi yang salah atau lemah, desain yang buruk, fungsionalitas web aplikasi, dan masalah perangkat keras atau perangkat lunak lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kinerja klien server. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memahami bagaimana sistem merespons sebagai pemuatan, yaitu jumlah pengguna, jumlah transaksi, atau keseluruhan volume data. Kedua, untuk mengumpulkan metrik yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Lanjut. Pengujian waktu nyata. Pada pengujian waktu nyata, perancang kasus uji harus mempertimbangkan kasus uji konvensional, tetapi juga penanganan peristiwa, yaitu pemrosesan interupsi, waktu data, dan paralelisme tugas proses yang menangani data. Dalam banyak situasi, data uji yang diberikan ketika sistem real-time dalam satu keadaan akan menghasilkan pemrosesan yang tepat. Sedangkan data yang sama yang diberikan ketika sistem dalam keadaan berbeda dapat menyebabkan kesalahan. Selain itu, hubungan intim yang ada antara perangkat lunak waktu nyata dan lingkungan perangkat kerasnya juga dapat menyebabkan masalah pengujian. Pengujian perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak kesalahan perangkat keras pada pemrosesan perangkat lunak. Kesalahan seperti ini bisa sangat sulit disimulasikan secara realistis. Lanjut. 21.10 Menguji sistem AI. Teknik AI memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari pakar manusia atau diringkas dari sejumlah besar pengamatan yang disimpan dalam semacam penyimpanan data. Data ini perlu diatur dalam beberapa cara sehingga dapat diakses dan diperbarui secara efisien. Jika produk perangkat lunak ingin menyadari konteks atau menyesuaikan diri, insinyur perangkat lunak seringkali perlu mengandalkan simulasi dan teknik berbasis model untuk menguji sistem AI. Lanjut. 21.10.1 Pengujian statis dan dinamis. Pengujian statis adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Kemudian 21.10.2 Pengujian berbasis model. Pengujian berbasis model atau MBT adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan, khususnya cerita pengguna sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji. Pengujian berbasis model adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan, khususnya cerita pengguna sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji. Lanjut. Proses pengujian berbasis model. Proses pengujian berbasis model. Analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak atau buat satu. Tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan saat perangkat lunak melakukan transisi dari keadaan ke keadaan. Lintasi model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk melakukan transisi dari keadaan ke keadaan. Jalankan kasus uji, kemudian bandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Lanjut.
Sekian dari penjelasan dari saya, kemudian penjelasan keempat akan dijelaskan oleh Saudara Putra Osama. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 21 yaitu 21.11 mengenai testing virtual environment. Hampir tidak mungkin bagi pengembang perangkat lunak untuk memperkirakan bagaimana pelanggan akan benar-benar menggunakan suatu program. Jika produk perangkat lunak dibuat untuk satu pelanggan, masuk akal jika orang tersebut untuk melakukan serangkaian untuk memvalidasi semua persyaratan. Next. 21.11.1 mengenai usability testing, yaitu pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi bisa memandu tindakan pengguna, memberikan umpan balik, dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Kategori dalam tujuan tes ini antara lain interaktivitas, tata letak, keterbacaan, estetika, karakteristik tampilan, sensitivitas waktu, masukan, personalisasi, membantu aksesibilitas, dapat dipercaya. Next. 21.11.2 mengenai accessibility testing, yaitu pengujian aksesibilitas adalah proses verifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer antara lain seperti gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. 21.11.3 mengenai playability testing, yaitu sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna atau pemain, dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game seperti kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realisme, grafik, dan suara. Next. Selanjutnya 21.12 mengenai dokumentasi testing dan fasilitas bantuan. Istilah pengujian kegunaan memunculkan gambar dari sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tetapi kesalahan dalam fasilitas bantuan atau dokumentasi program online dapat merusak penerimaan program seperti halnya kesalahan dalam data atau kode sumber. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam dua fase, yaitu fase pertama, tinjauan teknis memeriksa dokumentasi untuk kejelasan editorial. Fase kedua yaitu uji langsung menggunakan dokumentasi dalam hubungannya dengan program yang sebenarnya. Next. 21.13 yaitu ringkasan yang dapat kita dapat dari bab 21 ini antara lain tujuan pengujian mobile aplikasi adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dengan maksud menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Lalu pengujian konten atau ulasan berfokus pada berbagai kategori konten. Selanjutnya pengujian navigasi didasarkan pada kasus penggunaan yang diturunkan sebagai bagian dari aktivitas pemodelan. Lalu pengujian kinerja mencakup serangkaian pengujian yang dirancang untuk menilai waktu respon dan keandalan. Terakhir, pengujian keamanan menggabungkan serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada bab 21 ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan contoh pengujian black box dan white box. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ramadan.
Kepada Saudara Ramadan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh pengujian black box dan white box selanjutnya. Pada contoh black box testing dengan equivalent partitioning, pemeliharaan data untuk aplikasi bank yang sudah diotomisasikan, pemakaian dapat memutar nomor telepon bank dengan menggunakan mikrokomputer yang terhubung dengan password yang telah ditentukan dan diikuti perintah-perintahnya. Data yang terima antara lain adalah kode area dengan nilai 0 atau 3 digit, prefix dengan nilai 3 digit atau tidak diawali dengan 0 atau 1, kemudian suffix dengan nilai 4 digit, kemudian password dengan nilai 6 digit alfanumerik, kemudian yang terakhir perintah dengan nilai cek, deposit, dan lain-lain. Selanjutnya kondisi input digabungkan dengan next. Kode area dengan value, kondisi input boolean, kode area mungkin ada atau tidak, kondisi input range nilai ditentukan antara 200 dan 999. Prefix dengan value kondisi input range di atas 200 atau tidak diawali 0 atau 1, suffix dengan value kondisi input nilai 4 digit, password dengan value kondisi input boolean, password mungkin diperlukan atau tidak, kondisi input nilai dengan 6 karakter string. Yang terakhir adalah perintah dengan value kondisi input set berisi perintah-perintah yang telah didefinisikan. Next. Kemudian pada tabel pengujian black box, pada validasi login admin terdapat sebuah aplikasi. Yang pertama pada tabel terbagi menjadi nomor, skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Pada nomor pertama adalah mengosongkan semua isian data login, lalu langsung mengklik tombol masuk. Pada test case, masukkan nama dan kata sandi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan. Mohon isi dulu nama admin dan kata sandi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang kedua adalah hasil mengisi data nama admin dan mengosongkan data kata sandi. Lalu langsung mengklik tombol masuk. Test case-nya nama admin, kata sandi kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan. Mohon isi dulu salah satu data yang masih kosong. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan, kesimpulan adalah valid. Yang ketiga adalah hanya mengisi data kata sandi dan mengosongkan data nama admin, lalu langsung mengklik tombol masuk. Test case-nya nama kosong, kata sandinya adalah 123, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan mohon isi dulu salah satu data yang masih kosong, kemudian hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keempat adalah menginputkan dengan kondisi salah satu data benar dan satu lagi salah, lalu langsung mengklik tombol masuk. Test case-nya adalah mimin, misalnya adalah salah, kata sandi 123 yang itu benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan. Nama pengguna atau kata sandi salah. Silakan ulangi dengan data yang benar. Hasil pengujian sesuai harapan. Kesimpulannya adalah valid. Yang kemudian nomor 5 adalah menyebutkan sintak SQL. Injection pada kedua data login, lalu mengklik tombol masuk. Test case-nya nama or I sama dengan I, kata sandi or I sama dengan I. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan. Nama pengguna dan kata sandi salah. Silakan ulangi data dengan data yang benar. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya adalah valid. Next. Kemudian 6 adalah menginputkan
data loginnya benar lalu mengklik tombol masuk. Yang pertama adalah nama admin, kedua kata sandi 123, kemudian sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan form pakar atau admin, kemudian hasilnya adalah sesuai harapan dan kesimpulan adalah valid. Keterangan street adalah kosong, tidak diisi. Contoh di atas hanyalah pada salah satu use case atau satu fungsi yaitu login admin. Kita bisa mengembangkan lebih lanjut sesuai kasus pengguna atau fungsi-fungsi lain pada aplikasi yang hendak kita uji. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan kepadanya. Baik, Saudara Ramadan. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putra Osama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai contoh pengujian white block. Langsung saja untuk step pertama, yaitu contoh prosedur di bawah ini menunjukkan bagaimana laporan algoritma dipetakan ke node grafik, yaitu nomor di sebelah kiri. Seperti terlihat pada contoh, berikut adalah algoritma yang telah dipetakan ke node grafik, terlihat pada nomor-nomor yang ada di sebelah kiri, dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Next. Berikut adalah contoh gambar dari flowchart dari program sebelumnya atau algoritma yang dipetakan pada step pertama tadi. Next. Lalu pada step kedua, yaitu menentukan kompleksitas saiklometrik dari grafik aliran dengan rumus V, G sama dengan E, yaitu jumlah busur atau link, dikurangi N, yaitu jumlah simpul, lalu ditambah 2. Ini menjelaskan bahwa batas atas pada ukuran basis set artinya memberikan jumlah jalur independen yang perlu kita cari. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Putra Osama. Penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Kepadanya dipersilahkan. Nah, terima kasih moderator. Step ketiga menentukan dasar jalur independen. Step 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Step 2, 1, 3, 4, 14. Step 3, 1, 3, 5, 6, 14. Step 4, 1, 3, 5, 7, 8, 14. Step 5, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14. Step 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14. Step 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1. Step 4. Menyiapkan test case bahwa pelaksanaan kekuatan setiap jalur di set dasar dapat dilihat pada tabel tersebut. Fetch, next day, mode, expect result. Pernyataan pengulangan statement di tengah-tengah blok diperlukan meskipun ada gambaran sampai akhir, jika itu adalah simbol terminal tambahan. Kembali dari ekspresi Boylan diperlukan jika ada pernyataan atau statement. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudara Reza. Dan itulah penjelasan dari kelompok 7 pada materi software testing pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.